isu pertama tadi tentang ijazah itu. Nah, hari ini kita sama-sama mencatat kan. Anda kan mengatakan harus ada catatan kaki, harus ada sumber. Saya tanya deh tadi ini iNews tadi kan mengutip, kasih lihat gambarnya Pak JK ya. Kan dia juga nggak nulis, itu dapat nggak ada tulisan yang mengatakan. Sebentar, source-nya dia atau tidak menulis source-nya dari mana. Karena itu adalah sesuatu yang memang sudah kita tonton bersama. Saya sudah mengatakan bahwa di dalam diskusi itu ini dinyatakan di masjid UGM ya, kalau tidak salah kampus. Jadi saya sudah menyatakan bahwa itu di situ dia ngomong ya. Nah sumbernya, kalau Anda sedang mengejar sumber, saya mengutip dari mana, saya akan katakan saya tidak akan menyampaikannya di depan publik. Itu akan saya sampaikan kalau polisi bertanya. Itu sebetulnya 2 menitnya dapat dari mana. Dan kemudian yang terakhir yang ingin saya ingatkan, saya terpaksa ngomong cepat-cepat karena Anda kelihatannya terus mau ngomong ya. boleh, bagus lebih baik Anda ngomongnya saya lebih bilang cepat Bang Ade, oke. Teman-teman ini, saya tahu barangkali dengan niat baik kali ya mengatakan bahwa gara-gara video saya itu terjadilah kemarahan yang luas. Kegaduhan begitu Memang ya. kegaduhan. Nanti dulu, dengar dulu ya. Nah, kalau saya itu tanggal 9 April. Tanggal 8 April sudah beredar video yang kemudian saya gunakan sebagai objek yang saya periksa itu. Nanti saya jelaskan ini. Nah, sebentar. Saya tanya nih sama Stein. Dia kan yang melaporkan Pak JK ya. Kuasa hukum, sorry. Ya bukan Anda ya. Saya tanya sama kuasa hukum nih. Anda itu ya melaporkan klien Anda melaporkan Pak JK itu setelah menonton video saya kah? Yang 30 menit, enggak, yang saya kan 30 menit. Ya. Apakah karena video saya yang di Cokro TV? Karena tadi kan asumsinya adalah gara-gara video saya di Cokro TV timbul kemarahan. Ini contoh paling gampang nih. Saya nanya sama beliau, apakah karena video saya Anda mengadukan atau klien Anda atau Anda mengadukan Pak JK? Ternyata tidak. Ternyata tim mereka ini menonton video yang 2 menit entah sama dengan yang saya. Sudah beredar sebelumnya. Yang sudah beredar. Apakah sama dengan yang saya pakai sebagai sourcing itu? Belum tentu juga. Saya mau bilang waktu itu sudah banyak video-video 2 menit. Mungkin dari beragam source yang berbeda yang bicara tentang yang 2 menit itu. Saya namanya juga programnya Kupas Berita. Kami mengupas sesuatu yang sedang diberitakan orang banyak. Ketika itu sudah ramai. Dan dalam bentuk podcast. Saya dalam bentuk podcast, tapi saya mau bilang yang 2 menit itu udah banyak yang komentar, yang marah-marah di 2 menit itu juga sudah banyak. Yang saya juga hormati sebagai kebebasan berekspresi mereka. Jadi jangan menurut saya ya, jangan berhalusinasi bahwa video saya di Cokro itu hebat banget gitu loh. Pas saya akan tunjukkan. Saya muncul, tiba-tiba timbul kemarahan. Dan menurut saya kalau ada 18 organisasi itu rame-rame melapor ke polisi, itu mah biasa-biasa aja dalam demokrasi. Sebentar, sebelum kita terlalu jauh. 40 organisasi datang ke polisi melaporkan saya juga nggak apa-apa, ya laporkan aja, itu hak Anda untuk melaporkan saya. Saya cuma bilang, tapi kan nggak ada yang demo, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang terhasut, membenci antar umat Islam dengan umat Kristen. Kita lihat itu nggak ada. Kita lihat di kolom komentar. Kalau itu berdebat di kolom komentar, itu kan dunia medsos ya segitu. Dan orang saling menyerang, bebas berkomentar di ruang maya ya. Jadi itu saja penjelasan saya. Baik. Ini sebelum kita kemana-mana, saya mau tanya dulu ke Bung Henry sebagai pakar komunikasi politik begitu ya. Anda melihat ini kayaknya miskomunikasi atau seperti apa sih? Apa memang betul ada Bang Ade ini mencoba untuk memframing? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sih berusaha menyimpulkan bahwa 6 orang kawan saya yang ada di atas panggung termasuk Mbak Aya, 7 berarti, itu tidak ada yang punya niat negatif sebetulnya. Ini kan tentang perbedaan pendapat saja. Bahkan pertanyaan saya yang pertama itu adalah, rakyat bersuara ini hari ini tujuannya show atau musyawarah untuk mufakat sehingga ada sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa sebetulnya ini nggak ada masalah apa-apa, ini hanya show saja.
Nah itu kan yang Iya. harus dimengerti juga, Iya. sehingga penonton juga nggak akan menantikan bahwa akan ada tabayun musyawarah mufakat di ujung acara ini. Oke. Karena kan apa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert, kemudian Bang Rasman, semua narasumber di sini itu semuanya benar semua menurut mereka. Ya kan? Kalau dalam teori komunikasi kan ada indifference teori dan lain-lain. Jadi silakan saja berbeda pendapat dan itu sah-sah saja. Tapi kalau kita coba mundur ke belakang, ini kan banyak persepsi yang dibangun sebelum case ini terjadi. Misalnya ada media yang menyatakan bahwa Pak JK merasa diserang setelah dia bicara tentang ijazah Pak Jokowi. Saya juga berpendapat juga, oke, berarti kita rakyat Indonesia ada pelajaran penting bahwa bila tokoh sekelas Pak JK itu kalau bicara di ranah publik itu harus hati-hati. Karena kan kedekatan antara Pak JK dengan Pak Jokowi berbeda. Pak JK bisa menyampaikan pendapat dia kepada Pak Jokowi secara langsung tanpa harus menggunakan ranah publik. Kan dia kenal dekat. Mas Jokowi mungkin ya, tunjukkan saja ijazahnya supaya orang tidak berisik, tidak terjadi adu domba. Kan itu bisa dilakukan menggunakan jalur private-nya dia, tidak menggunakan jalur publik. Nah akibatnya begitu jalur publik digunakan oleh Pak JK, liar isunya. Masing-masing tokoh punya pendukungnya sendiri. Malah saya bingung juga kenapa kemudian pendukung Pak Jokowi tidak menghargai JK sebagai tokoh bangsa. Ini persepsi saya, ini mohon maaf kalau salah. Demikian pula sebaliknya. Kenapa kemudian pendukung Pak JK tidak menghargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa. Tapi kalau ini semua diawali dengan perbincangan di ranah private, pasti nggak akan kayak gini. Nah, persepsi yang akhirnya terbentuk adalah apa yang kita diskusikan hari ini adalah kepanjangan atau turunan dari isu pertama tadi tentang ijazah itu. Nah, hari ini kita sama-sama mencatat kan ini Sebentar, sebetulnya- berarti menurut Anda ini ada kaitannya ini? Oh iya dong. Oke. Kan nggak mungkin Oke, tiba-tiba. ini kita just make it sini, clear aja. Nggak, itu kan persepsi, Mbak. Nggak bisa Anda garis bawahi bahwa Baik. keputusan hari ini adalah ini berkaitan, nggak gitu. Ini persepsi, opini saya dan mungkin bisa salah juga. Nah, kemudian apa yang disampaikan Bung Aziz betul. Apa yang disampaikan Bung Stein betul juga. Menurut Bung Aziz dan Bung Stein. Yang disampaikan Bang Armando, Ade Armando benar juga. Yang disampaikan Bang Gurun benar juga menurut mereka berdua. Yang disampaikan Bang Rasman betul, yang disampaikan Pak Gurun betul. Pak Pendeta Gilbert betul. Jadi menurut saya ini kita terlalu terbiasa untuk bertempur di hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan pertemuan 3, 4 mata, 6 mata, 8 mata dan selesai. Nggak kemana-mana. Nah, kalau itu dilakukan, maka demokrasi Indonesia tidak akan kembali berisik tentang menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar, dan itu harus diselesaikan di ranah hukum. Ini kan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Saya sih senang-senang aja begitu ada satu case, kemudian saling lapor, yang pasti muncul adalah artis baru, selebritis baru, tokoh baru. Siapa nih orang? Tiba-tiba muncul kan? Ya nggak apa-apa juga, itu hak dia. Jadi ngetop toh. Dan di Rakyat Bersuara ini kan banyak banget seleb-seleb baru yang muncul gitu. Saya sih happy-happy aja, artinya memang ruang demokrasi kita tumbuh. Nah kemudian kalau saya ditanya apa pendapat saya tentang case ini, menurut saya ada ruang yang sama-sama bisa ditelaah lebih dalam untuk saling memaafkan. Nah kalau sudah begitu, balik lagi ke pertanyaan saya di awal. Ini acara Rakyat Bersuara hanya untuk show saja atau ingin musyawarah mufakat, saling tabayun, saling memaafkan. Tentu kita ingin melihat ya fakta-fakta yang terjadi kenapa akhirnya Bang Ade dilaporkan. Tapi kalau saya mau tanya Bang Show kan berarti kan?